Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Di video kali ini Sobat Kicau Mania saya akan memberikan tips ya. Jadi tips ini sangat penting Sobat Kicau Mania, terutama untuk murai batu yang sudah produksi sekitar 11 kali atau 12 kali ya. Biasanya sudah sedikit down, staminanya kurang fit lagi. Jadi mereka butuh nutrisi dan protein yang sangat tinggi Sobat Kicau Mania, dan juga kalsium yang sangat tinggi. Nah, kalau tidak mencukupi, hal itu akan berdampak sangat fatal Sobat Kicau Mania ya. Salah satunya adalah sering kita temui, yaitu namanya X-binding. Nah, jadi murai batu betina ini akan susah untuk mengeluarkan telur, dan andai kata telur itu tidak bisa keluar ya, itu akan mengakibatkan kejadian yang sangat fatal, seperti dia akan sakit ya kan, atau murai batu betina ini akan terlihat seperti diam di posisi bawah atau di lantai, dan bisa mati Sobat Kicau Mania ya, karena susah mengeluarkan telur. Atau hal yang paling buruk Sobat Kicau Mania ya, kalau tidak bisa mengeluarkan telur, bahkan hingga pecah, posisinya masih di dalam perutnya, anggap saja seperti itu Sobat Kicau Mania, itu akan langsung berakibat sangat fatal, dan banyak kejadian yang langsung mati ya Sobat Kicau Mania. Nah, oleh karena itu Sobat Kicau Mania, hal seperti ini harus kita antisipasi ya. Salah satunya dengan pemberian protein yang sangat tinggi dan juga asupan kalsium. Karena kalau untuk pembentukan cangkang telur membutuhkan kalsium yang tinggi, jadi telurnya tidak lembek ya, kemudian cangkang telurnya bagus, teksturnya bagus, dan mudah dikeluarkan dari perut betina, anggap saja seperti itu ya, dari reproduksinya. Nah, oleh karena itu Sobat Kicau Mania ya, apabila kita menemukan kasus yang kita sebut tadi X-binding ya, jadi susah mengeluarkan telur karena posisinya lengket ya Sobat Kicau Mania ya, dan cangkang telur itu posisi di dalam itu lunak dan mudah pecah. Kita ambil contoh seperti ini, ketika dia mengeluarkan telur ya, dia posisinya ini sudah benar-benar tidak kuat Sobat Kicau Mania untuk terbang ke gelodok, akhirnya dia bertelur berceceran di lantai. Nah, itu ketika jatuh bisa langsung pecah atau lembek ya posisi cangkang telurnya. Nah, itu berpotensi sangat berbahaya Sobat Kicau Mania, kalau tidak bisa dikeluarkan akibatnya bisa pecah di dalam, dan itu berakibat fatal hingga kematian. Nah, Sobat Kicau Mania, untuk lebih lanjut kita simak saja video ini, tonton sampai habis. Nah, buat Sobat Kicau Mania yang baru saja bergabung ya, jangan lupa di subscribe ya, agar kita bisa terus berbagi informasi penting seputar peternakan burung murai batu. Ya Sobat Kicau Mania, seperti di hadapan kita sekarang ini Sobat Kicau Mania ya, ini adalah cacing tanah Sobat Kicau Mania, kemudian di sana ada tulang sotong ya. Jadi perpaduan protein yang tinggi pada cacing tanah ini ya, kita kombinasikan dengan tulang sotong Sobat Kicau Mania, karena di tulang sotong ini terdapat sumber kalsium bagus untuk pembentukan cangkang telur Sobat Kicau Mania. Ini bisa kita berikan pada saat betina mulai unjal sarang, artinya dia mau kawin dan persiapan mengumpulkan sumber protein dan kalsium untuk segera bertelur Sobat Kicau Mania. Nah, Sobat Kicau Mania, ada tambahan juga di sini Sobat Kicau Mania, saya memberikan kroto ya. Kroto ini kita anggap saja sebagai penambahan aplikasi ya, karena di sini posisinya ini, karena saya ini lolo induk Sobat Kicau Mania, di sini juga butuh kroto ya untuk asupan.
asupan pembentukan cangkang telur juga terdapat di kroto sobat kicau mania ya. Jadi kroto ini fungsinya juga untuk pembentukan cangkang telur, kemudian sambil indukan ini meloloh anakannya. Karena di sini ada anakan trotol usia 18 dan 19 hari. Di usia seperti inilah kalau dilolo induk seperti di peternakan kita, memang usianya untuk masuk masa kawin ya dan masa bertelur. Dan ini sangat cocok dikombinasikan atau ditambah pengaplikasiannya dengan kroto. Nah sobat kicau mania, banyak diantara teman-teman sekalian ya, para subscriber yang bertanya kepada saya, kapan indukan betina ini siap kawin lagi dan bertelur. Ya, di usia anakan trotolnya seperti ini sobat kicau mania. Inilah jawabannya, karena di masa-masa ini sudah mulai birahi lagi ya, angkut sarang atau memperbaiki sarang yang digelodok itu, kemudian persiapan untuk kawin dan bertelur. Memang keadaan seperti ini adalah nyata sobat kicau mania. Untuk dilolo indukan seperti inilah kenyataannya. Jadi kalau kalian pertama kali ternak sistem lolo induk, kalian harus memperhatikan pola makan seperti yang saya jelaskan di konten-konten yang sebelumnya sobat kicau mania. Nah sobat kicau mania, kenapa saya memberikan kroto di sana juga untuk lolohan ya sobat kicau mania, untuk induknya meloloh trotolan. Jadi di sini kita ambil gambaran seperti ini sobat kicau mania ya. Anakan murai batu trotolan ini di usia 18, 19 dan 20 hari, mereka butuh asupan gizi yang bagus. Jadi agar mereka ini selalu sehat sobat kicau mania. Kalau mereka mendapatkan gizi yang kurang bagus atau gizi buruk, maka posisi mereka ini akan mudah terserang penyakit sobat kicau mania. Karena untuk masa-masa pertumbuhan di usia seperti inilah yang rawan sakit sobat kicau mania ya. Seperti teman-teman kita sering sharing, ada yang sesak napas ya kan, pernapasannya terganggu. Itu juga karena daya tahannya lemah sobat kicau mania, dan juga pengaruh kandang yang tidak dibersihkan. Makanya di konten sebelumnya kita membersihkan kandang. Nah sobat kicau mania, dari beberapa poin yang kita ambil ya kesimpulan, memang ada hubungannya sobat kicau mania antara kebersihan kandang, kemudian pola makan yang teratur untuk anakan murai batu ini selalu sehat, dan keseimbangan dengan induk betina agar induk betina ini tetap produktif, normal, birahinya stabil. Untuk persiapan di usia seperti ini, mereka persiapan untuk kawin sobat kicau mania dan bertelur. Jadi sobat kicau mania, jangan pernah berpikir ya kalau indukan murai batu ini ketika bertelur dia tidak mempedulikan anaknya. Nah itu salah sobat kicau mania. Ketika selesai mengeluarkan telur di glodok itu, dia akan turun ke bawah terus mengasuh anaknya dan menyuap anaknya sobat kicau mania. Karena anaknya ini selalu manggil dan berbunyi ya. Seperti di konten saya yang lama kita bahas, anakan murai batu ini kalau lapar dia akan berbunyi, sehingga indukan murai batu betina ini ketika selesai bertelur, dia akan cepat-cepat mencari jangkrik atau kroto untuk menyuapi anaknya. Dan di sini sobat kicau mania ya, kenyataannya usia 18, 19 hingga 20 hari ke atas itu masa-masa mereka ini belajar untuk mandiri. Bukan berarti mereka ini sudah bisa mandiri ya kan. Belajar mandiri di sini artinya adalah mereka belajar untuk mengenali makanan ya, belajar untuk mengambil makanan. Dan betina ini tetap memandunya sobat kicau mania. Dia tetap membimbing anaknya ini ya, seperti yang kita lihat ini ya. Dia mencontohkan kalau makanan ini posisinya ada di bawah. Makanya dari itu kita letakkan wadah tempat kroto itu di bawah agar anakan murai batu ini bisa mengenali jenis makanan. Ketika indukannya ini bertelur dan mengeram ya, keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, anakan trotol ini sudah bisa main di bawah mencari makanan sobat kicau mania, baik jangkrik yang kita lempar ataupun yang kita siapkan seperti di hadapan kita ini. Kroto yang kita berikan kita letakkan saja di lantai. Nah sobat kicau mania, buat kalian yang bertanya kemarinnya ada beberapa hari yang lalu ya, bagaimana cara mencukupi kebutuhan induk betina ya di saat mereka ini ingin bertelur lagi sobat kicau mania. Sedangkan anakan trotol ini ya posisinya seperti sekarang ini di hadapan kita ini, mereka juga butuh asupan gizi dan protein.
Jadi diimbangi saja sobat kicau mania ya, keduanya itu diimbangi seperti pola makan kroto, kemudian yang kita terapkan tadi ya, pemberian cacing tanah itu proteinnya sangat tinggi sobat kicau mania. Nah, di sini juga kita tambahkan tulang sotong untuk asupan kalsium. Jadi kedua-duanya dapat sobat kicau mania ya. Baik untuk trotolan maupun untuk indukan betinanya. Ya sobat kicau mania, ini untuk pemakaian ekstra puding seperti cacing ini tidak saya berikan setiap hari sobat kicau mania ya. Kalau untuk pemberian di hari ini ya mungkin besok terakhir sobat kicau mania ya, karena kita melihat keadaan juga ya. Kalau besok posisi dia sudah bertelur lagi, nah ini nanti di glodok kita akan tampilkan sobat kicau mania, itu sudah ada telur satu ya, masih bisa saya berikan ekstra puding cacing seperti ini ya. Kalau untuk telur 2 dan telur 3 nanti bisa saya stop sobat kicau mania. Nah, kenapa seperti itu sobat kicau mania? Banyak yang tidak tahu ini sobat kicau mania. Kalau sudah telur 2, 3 atau 4 ya, bahkan ada yang 5 atau 6. Nah, itu kalau kita berikan cacing terus-menerus itu akan mengganggu ya sobat kicau mania. Karena cacing ini sifatnya bisa menaikkan birahi, bisa juga menurunkan birahi. Nah, itu fakta tentang ekstra puding cacing sobat kicau mania. Jadi harus benar-benar seimbang, tepat, takarannya tepat, tidak boleh berlebihan. Hanya kita butuhkan pada saat benar-benar indukan murai batu ini merasa butuh asupan gizi. Nah, dari mana kita tahu hal itu sobat kicau mania? Tentu saja kita tahu sobat kicau mania ya, karena untuk pembentukan telur ya itu dibutuhkan gizi, protein, kemudian kalsium. Nah, dari sana kita harus bisa mengamati sobat kicau mania sebelum indukan betina ini bertelur. Maka dari itu kita butuh persiapan ekstra puding yang benar-benar cocok untuk di masa bertelur atau masa ingin bertelur. Nah sobat kicau mania, saya akan tutup pintu kandang ini sobat kicau mania. Selanjutnya saya akan menunjukkan sesuatu ya kepada sobat kicau mania. Nah ini kalau untuk kroto sengaja saya pilih ya kroto yang segar sobat kicau mania ya. Dan di sana ada kroto yang besar ya sobat kicau mania. Kenapa kita ambil juga kroto yang besar itu? Nah nanti kita akan perlihatkan sobat kicau mania ya. Kroto yang besar itu apa fungsinya ya? Jadi itu ada fungsinya sobat kicau mania. Kroto yang besar itu ya kandungan airnya tinggi. Jadi anakan murai batu ini di usia sejak turun glodok hingga usia 16, 17, 18 hari itu kelihatannya seperti tidak minum. Nah, dari mana mereka bisa minum sobat kicau mania ya? Tentu saja dari asupan kandungan air yang terletak pada jangkrik dan kroto. Nah, kroto yang besar ini mengandung air cukup banyak sobat kicau mania ya, sehingga ini juga kita ibaratkan kandungan airnya bisa dimanfaatkan. Jadi anakan murai batu ini memang kalau kita lihat sobat kicau mania, teman-teman kita juga banyak bertanya, kok enggak minum ya? Kelihatannya seperti itu. Padahal anakan murai batu ini bisa minum dari kroto yang besar ini sobat kicau mania karena kandungan airnya banyak. Nah, kapan dia mulai bisa minum? Yaitu pada saat usia 19, 20 hingga 22 hari ke atas. Sudah proses belajar mandiri, sudah bisa bilas sendiri, mandi sendiri, dan mencari makan sendiri. Nah sobat kicau mania, mencari makan sendiri ini artinya sobat kicau mania ya, kalau kita letakkan makanan di atas seperti yang kita saksikan ini anakan murai batu tidak tahu sobat kicau mania. Jadi kita istilahkan belajar mandiri ini adalah mereka ini bisa mencari makan sendiri ya apabila indukan murai batu betina ini sibuk seperti naik ke glodok, angkut sarang, kemudian dia bertelur ya hingga mengeram. Jadi anakan murai batu ini bisa main posisi di lantai. Maka dari itu kita letak di lantai itu sumber-sumber makanan
Jadi dia bisa melihat berbagai bentuk makanan seperti jangkrik. Ya, jangkriknya hidup, kakinya juga tidak kita patah-patahkan. Ini kenyataan kalau di lolo induk seperti ini, sobat kicau mania. Jangkrik hidup, kita lemparkan saja di bawah di pasir itu. Nanti anakan murai batu ini akan mengejar dan mengambil jangkrik. Dia belajar untuk mandiri. Nah, itulah kelebihannya lolo induk, sobat kicau mania. Dan untuk pengenalan kroto kita bisa letakkan seperti di video ini. Seperti video yang kita tampilkan tadi, kita letakkan wadah di atas papan ya. Itu kita letakkan kroto. Jadi anakan murai batu ini juga kenal dengan kroto. Dia tahu itu sumber makanan. Karena indukannya ini menyuap kroto ini, tentu saja anakan murai batu ini juga memperhatikan, sobat kicau mania. Maka dari itu mereka tahu ketika ada kroto di bawah atau di lantai, anakan murai batu ini bisa makan. Nah, sobat kicau mania, langsung saja kita buka gelodok ya. Ini ada penampakan satu butir telur, sobat kicau mania ya. Di video yang kemarin juga kita tampilkan ya. Posisi seperti inilah kita sebenarnya butuh melengkapi asupan gizi, protein, dan kalsium agar telur kedua, ketiga, keempat, atau kelima dan seterusnya bisa berjalan dengan lancar ya, bisa keluar dengan lancar. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.